Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para mahasiswa dan mahasiswa dasar ya untuk kelas B dan D ya. Ini merupakan kelas tambahan, kemudian di LDIRU itu sebenarnya sempat tertulis jam 4, kemudian ya saya ubah menjadi 15.30. Jadi untuk mengakomodasi yang belum sempat tahu, jadi saya bikin tengah-tengah aja di 15.45. Ya, nanti soal presensi akan tercatat dengan sendirinya ketika Anda masuk sebagai dengan username @unsud. Jadi saya nggak perlu buka presensi ya, nanti ada laporannya secara otomatis. Oke, baik. Kemudian hari ini kita akan coba menyelesaikan ya materi yang ada di rencana perkuliahan, yaitu ada 2. Yang pertama adalah tentang exponential growth, jadi pertumbuhan eksponensial, dan kebalikannya yaitu peluruhan eksponensial. Jadi nanti ada model pertumbuhan secara eksponensial dan ada peluruhan atau penurunan gitu ya secara eksponensial seperti apa. Mungkin sebelum ke sana kita coba lihat beberapa topik yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama logaritma natural ya, kita bisa tulis logaritma natural atau alami. Ini kita sebut sebagai ln ya, atau ln ya. Kemudian ada kita bahas tentang inverse-nya gitu ya. Ini kalau seandainya layarnya itu kurang begitu jelas, itu bisa di zoom ya, di bagian di Gmeet itu ada bisa di zoom. Log natural, kemudian yang kedua adalah eksponensial natural. Jadi tadi ada log natural, ada eksponensial natural ya, atau eksponensial X. Ini nanti ada hubungannya dengan nilai epsilon ya. Nilai epsilon, nilai Euler ya. Bilangan Euler ya. Bilangan Euler ya. Natural eksponensial, kemudian ada eksponensial ya. Mana tadi? Eksponensial umum ya. Jadi ada yang natural, ada yang umum atau general, kemudian ada juga logaritma umum. Jadi ada logaritma natural, ada logaritma umum ya. Kemudian nanti dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan ya, kayak karena kita sudah bahas inverse juga di 6.2, ini sebenarnya bisa kita kayak kalau kita lihat grafiknya ya, antara log natural dan eksponensial natural itu sebenarnya dia inverse ya. Kemudian eksponensial umum dan log umum, ya misalkan eksponensial umum kalau dia sebelumnya pakai E ya, di sini kita pakai A ya, A pangkat X ya. Kalau sebelumnya E pangkat X, ini diumumkan ya, E itu dinilainya menjadi digeneralkan menjadi A pangkat X, kemudian di logaritma umum juga sama ya. Jadi log ya. Log dengan basis di bawah sini ya. Jadi log A gitu ya, atau A log X gitu ya, kemudian atau kita notasikan di buku ini log subscript A X gitu. Ini sebenarnya inverse ya. Nanti bisa kita gunakan ini untuk berbagai macam keperluan ya dari fungsi-fungsi ini. Jadi ln itu logaritma natural itu dia punya inverse eksponensial natural ya, atau kebalikannya juga sama ya. Kemudian yang logaritma biasa atau umum itu juga nanti ada inverse-nya yaitu eksponensial umum. Ya. Itu yang bisa kita simpulkan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak sederhana aja ya, cuma itu ya. Artinya kita sebenarnya bahas soal logaritma eksponensial, kemudian kedua fungsi ini saling inverse gitu ya. Kemudian ketambahan nanti kita di akhir ada semacam pengayaan untuk kasus hiperbolik ya, fungsi hiperbolik. Ya.
Dan jangan lupa juga ya sifat-sifat dari logaritma natural yang sudah sempat kita gunakan dan itu sangat membantu sekali untuk menyederhanakan penyelesaian sebuah persamaan ya. Contohnya misalkan tadi ya yang sering kita pakai misalkan yang soal perpangkatan ya, karena kita nanti ada hubungannya dengan eksponen gitu ya. Ketika kita lenkan sebuah eksponensial umum len AX gitu ya, itu nanti X-nya atau len A pangkat R kalau di sini ya, itu nanti bisa kita, R-nya itu bisa kita taruh di depan ya, sehingga kita bisa menyederhanakannya. Lebih sederhana ya. Kemudian ketika kita tahu inverse, maka ketika sebuah sebuah len ketemu eksponensial gitu, itu nanti dia bisa muncul X-nya gitu ya, bisa saling inverse gitu ya, sehingga kita dapatkan nilai semula ya, atau nilai variabelnya gitu secara langsung, karena masing-masing dari kedua fungsi ini saling inverse. Ya, kita lanjut ke bagian bukan ini ya, bagian ya. Bentar dulu, 6 titik ya, 6 titik ya, 6.5 ya. Kita langsung saja di 6.5. Di sini saya sudah kasih catatan ya, ini biar lebih jelas. Saya besarkan. Jadi di sini yang kita akan pelajari sebenarnya bagaimana sebuah fenomena ya. Contohnya adalah kita punya perhitungan ya populasi di dunia ya. Misalkan di sini di buku dikatakan pada tahun 2004 itu populasi penduduk di dunia itu kira-kira 6,4 billion. Ini berarti miliar ya, berarti 6,4 kali 10 pangkat 9 orang ya. Kemudian di sini disebutkan ada prediksi pada tahun 2020 akan mencapai 7,9. Jadi yang tadinya 6,4 jadi 7,9 kali 10 pangkat 9 miliar ya. Ya ini tahun 2004, yang ini tahun 2020. Ya, gimana caranya kita bisa memprediksi jumlah penduduk ini gitu ya dari tahun 2004 sekian, kemudian di tahun 2020 diprediksi sekian gitu ya. Yaitu nanti kita bisa pakai ini ya dengan eksponensial, dengan model eksponensial ya. Dengan model pertumbuhan eksponensial ya, pertumbuhan penduduk gitu aja ya. Jadi misalkan di sini kasusnya adalah penduduk. Ya, ini kalau jumlah miliar ya, ini kalau miliarnya itu uang itu banyak ya, tapi ini jumlah penduduk ya, bukan jumlah uang ya. Dan juga model pertumbuhan ini bisa penduduk, bisa binatang gitu ya, bisa yang lain ya. Jadi nanti ada pola-pola yang bisa kita modelkan dengan pertumbuhan eksponensial. Tapi nanti kalau kita lihat di belakang nanti ada catatan-catatan ketika kita akan menggunakan model eksponensial ini ya untuk pertumbuhan ataupun untuk peluruhan ya. Ya, misal kita akan memodelkan ya, jadi kasus nyata gitu ya, misalkan pertumbuhan penduduk kita ingin modelkan menjadi matematika ya. Kita modelkan, kita ingin membahasakan ya, mentranslasi, menerjemahkan dari problem yang nyata ke problem matematika ya. Sebenarnya matematika adalah ya berupa simbol-simbol ya untuk merepresentasikan sebuah nilai, sebuah fenomena gitu ya. Jadi di sini kita misal Y gitu ya. Ya, kita misalkan Y ya. Y ini adalah jumlah penduduk saat T ya. Jadi Y ini adalah jumlah penduduk misalnya. Berarti kita tulis Y sama dengan jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk tergantung ya T-nya apa ya. Kalau T-nya itu T0 berarti T pertama kali ya. Misalnya kita awalnya adalah 2004 gitu ya. Kita misal ini adalah T0, maka berarti Y0-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat 9 gitu. Jadi cuma disimbolkan aja ya gampangannya gitu ya. Jadi Y sama dengan jumlah penduduk saat T ya. Kalau T0 ya berarti misalkan kita nyatakan 2004 itu 0, berarti mulai awal gitu ya. Gitu, berarti 6,4 kali 10 pangkat 9 atau 6,4 miliar. Ya.
Kemudian di sini kita punya apa namanya ya, pemodelannya ya. Kita ingin memodelkan bagaimana pertumbuhan secara eksponensial itu seperti apa. Ya. Kemudian di sini laju pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Kalau tadi Y sama dengan jumlah penduduk saat T, kemudian laju pertambahan penduduknya seperti apa? Nah, di sini dinyatakan laju pertambahan penduduk itu berbanding lurus ya, berarti berbanding lurus atau sebanding dengan jumlah penduduk saat itu ya. Berarti karena Anda sudah mengenal istilah turunan ya. Kalau turunan berarti kan kalau laju ya, laju biasanya akan dimodelkan dengan atau perubahan gitu ya, akan dimodelkan dengan turunan ya. Berarti kita bisa modelkan dengan turunan ya, berarti nanti ada DY ya, berarti ada DY ya. DY per DT karena akan ada perubahan jumlah penduduk terhadap apa? Terhadap T ya, terhadap waktunya gitu ya. Jadi sumbu X-nya waktu, kemudian ada jumlah penduduk yang semakin dianggap semakin meningkat gitu saja ya. Jadi nanti di tahun 80 itu misalkan 4,433 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Kemudian di tahun 1990 itu berapa gitu ya jumlahnya. Ya, ini malah mundur ya. Ini tadi 2004, ini 2020. Ya, ini nanti bisa kita coba ya seperti apa. Sebentar. Ya. Berarti di sini kita akan coba menuliskan ya, menuliskan model pertumbuhannya ya. Berarti misal kita katakan Y sama dengan jumlah penduduk saat ini. Kemudian kita pengen lihat laju pertumbuhannya penduduk saat ya, saat itu ya, saat aktual ya, saat yang mau dicari gitu ya, saat T. Ya, ini berarti kita bisa tuliskan sesuai dengan pernyataannya laju pertambahan penduduk berarti DY per DT gitu ya. Sama dengan ya jumlah penduduk Y dikalikan dengan sebuah konstanta ya, sebuah konstanta K ya. Ya, kita bisa nanti ya ini lihat ada K-nya ya. Karena kita berbanding lurus dengan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk saat itu berarti selisihnya kan berarti selisih dari jumlah penduduk sebelumnya dan pada saat itu yang mau dihitung ya. Jadi K ini adalah konstanta. Maka kita bisa tuliskan ya, bisa tuliskan gimana ya, tuliskan DY, kalau kita mau kita kumpulkan Y-nya, yang Y itu kita kumpulkan jadi satu ya, misal di sini kita punya Y di sini, ini ada Y di sini, kita kumpulkan jadi satu, jadi DY per Y gitu ya, sama dengan K DT gitu ya. Ya. Kemudian kita coba integralkan gitu ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan kita nggak ada ininya ya, nggak ada DY per Y-nya gitu ya. Kita integralkan supaya nanti kita ketemu dengan sebuah persamaan. Ya, integralkan, integralnya tidak tentu, berarti kita akan dapatkan apa? Kita dapatkan kalau integral K dt berarti kita ketemu K, kemudian ketambahan dengan T, kemudian karena tak tentu ada plus konstantanya, kemudian yang sebelah kiri kita tahu bahwa integral dy per y adalah ln Y.
Ln Y ini sebenarnya bukan ln Y ya, tapi ln nilai mutlak Y. Ya. Kenapa nilai mutlak Y? Karena ini integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Jadi Y ini nanti bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Ya. Awalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan, kira-kira Y ini turun atau naik gitu. Ya. Karena jumlah penduduk ya nggak mungkin turun ya, nggak mungkin minus. Jadi Y itu dia lebih besar dari 0 ya. Jadi nilai mutlak Y ya, itu nanti ya sama dengan Y. Jadi akhirnya ini ketemunya adalah ln Y sama dengan KT plus C gitu. Ya. Kemudian kita menginginkan K ini isinya apa gitu ya. Ya, isinya apa? Kalau di sini disebutkan K untuk pertumbuhan penduduk ya. Itu nilainya adalah 0, ini mana ya? Kok nggak ada? Oh ya, ini nilainya beda ya. Jadi K-nya ini tergantung dari yang dicari ya. Sorry, yang ditemukan ya. Yang ditemukan nilainya pada saat itu ya. Misalkan kalau di buku kita lihat ada K sama dengan 0,0132 ya. Dan di sini untuk tahun 1980 K-nya adalah pada saat itu ya 0,0173 ya. Ya, ini nanti bisa disubstitusikan ke K ya. Ya. Tapi sebelum ke sana kita coba ini ya, coba ingat-ingat kembali tentang misal kita punya sebuah persamaan ya. Ln Y sama dengan sin X pangkat 2. Kita pengen cari Y-nya gitu ya. Kita pengen cari Y-nya. Nanti kita bisa gunakan ya kalau sebelumnya ln gitu ya. Tidak ada ln kemudian kita kasih ln, kemudian kita bisa gunakan juga ya, bilangan ya. Sebuah bilangan ya Euler ya. Kita bisa gunakan itu ln Y gitu misalkan. Ini juga sama ya. Ini juga kita bisa gunakan kita terapkan hal yang sama ya. Pangkat sin X pangkat 2. Dan di sini kita lihat, ya ini kita mau ngambil polanya aja ya, bahwa antara eksponensial tadi, ya, antara dan ln itu dia inverse ya. Jadi nanti kita bisa ketemukan nilainya adalah Y ya, sama dengan sin X pangkat 2. Ya, nanti kita kalau Anda ketemu dengan ln gitu, itu nanti bisa muncul variabelnya, langsung muncul nilai variabelnya ya karena inverse. Ya, karena itu di awal saya sebutkan seperti itu ya. Ya. Kita kembali ke tadi, ke permasalahan yang di awal. Berarti kita punya ln Y sama dengan tadi K. K-nya itu tadi berapa ya tadi ya? K untuk tahun pada saat diprediksi tahun 80 gitu ya, 0,0173. K-nya T plus C ya. Maka kita ingin dapatkan rumusnya ya. Maka kita bisa terapkan hal yang sama seperti yang di sini ya. Yang di sini ini kita bisa gunakan pangkat ln Y sama dengan pangkat 0,0173 T plus C gitu ya. Jadi di sini seperti yang ada di atas, sebelumnya polanya adalah ini jadi Y, karena dan ln itu dia inverse, kemudian di sini kita dapatkan 0,0173 T, karena perpangkatan plus itu ada perkalian, maka kita bisa pisahkan ya pangkat C. Ya, dan di sini nanti kita bisa cari ya pangkat C-nya tuh berapa ya. Jadi pangkat C-nya itu nanti
berapa. Kalau mau dicari ya. Tapi yang hasil akhirnya sebenarnya bukan E pangkat C-nya, tapi yang mau dicari adalah Y-nya ya, jumlah penduduk di saat di tahun yang mau diprediksi gitu ya. Jadi misalkan kita lihat bahwa tahun 1980 itu tadi sebagai T sama dengan 0 gitu ya. Maka Y sama dengan Y pada T0 gitu ya. Y0 itu sama dengan berapa? Tadi kita punya Y pada tahun 1980 itu sama dengan 4,433 ya, kali 10 pangkat 9. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini ya, yang di sini. Berarti 4,433 kali 10 pangkat 9 sama dengan E pangkat 0,0173 dikali dengan Y0 gitu ya. Berarti T-nya itu 0 ya. Karena kita anggap 190 itu sebagai T sama dengan 0 ya. Anda bisa bikin T-nya sama dengan 80 gitu. Itu juga bisa ya. 1980 itu juga bisa. Tapi biar gampang yang startnya gitu ya, awalnya gitu, itu kita bikin sebagai T sama dengan 0. Nanti tinggal jumlahnya berapa. Misalkan 1990 berarti yang selanjutnya adalah plus 10, berarti kan T sama dengan 10 gitu aja ya. Jadi di sini kita anggap 1980 sebagai T sama dengan 0, berarti T-nya itu 0, berarti E pangkat 0,0173 kali 0 dikalikan E pangkat C ya. Ya, kita temukan E pangkat 0,0173 kali 0 kan itu E pangkat 0 ya, berarti 1 ya. 1 kali E pangkat C ya. Berarti kita bisa dapatkan E pangkat C itu sama dengan 4,433 kali 10 pangkat 9. Nanti kalau Anda lihat di buku, itu nanti E pangkat C-nya ini itu disebut sebagai Y0 ya di sini ya. Disebut sebagai Y0. Ya, di sini. Ya. Ya, tapi sama ya, intinya sama. Ini hanya apa namanya? memperlihatkan bahwa kurang lebih persamaannya seperti itu. Itu hanya simbol saja. Berarti EC ini sebenarnya bisa diganti juga dengan yang lain ya. Misalkan D gitu ya. Ini misalkan diganti dengan D, berarti Y sama dengan E pangkat 0,0173 T dikalikan D gitu ya. Dikalikan D. Ya, kalau di buku Y0 ya di situ. Ini jadi K ya. Karena K-nya bisa berubah ya sesuai dengan nilai konstanta K pada saat itu. Pada saat dihitung. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh, enggak ada. Oke. Kita lanjut. Berarti kita mau cari tahun 1990. Kita anggap ini adalah karena selisihnya 10 berarti T sama dengan 10 gitu aja ya. T10 berarti Y10 gitu ya. Y10 kali EC atau kita langsung bikin ya. Berarti di sini Y sama dengan E pangkat 0,0173T dikalikan EC-nya ya atau D-nya 4,433 kali 10 pangkat 9. Ya, jadi Y10 tinggal dimasukkan aja ya. E kali 0,0173 dikalikan 10 dikali 4,433 kali 10 pangkat 9. Nah, itu berapa itu ya? Bisa coba dihitung ini ya. E pangkat 0,0173 kali 10 dikali 4,433 kali 10 pangkat 9. Dapatnya berapa itu? Ada yang mau ngitungkan?
Ya kira-kira, ya nanti dihitung ya, kira-kira berapa ya? Kira-kira di sini 5,27 kali 10 pangkat 9. Ini di tahun 2000, 5,33, maaf Pak. Oh 5,33? Ya, 5,33 dikali 10 pangkat 9. Oh ini 5,33 ya, oh oke. 5,33. Ini tahun 90 ya. Kemudian nanti kita bisa compare tuh dengan data, misalkan data WHO di tahun 1990 juga ya. Di sini sudah tercatat ini kira-kira tuh 5,28 ya. 5,28 kali 10 pangkat 9. Ini mungkin Anda bisa cross check ya, di barangkali ada data, kalau datanya online ya bisa diakses, kemungkinan bisa di-compare. Jadi nanti kita lihat bahwa hasil prediksi, misalkan ini benar 5,33 ya hitungannya, 5,33 kali 10 pangkat 9 di-compare dengan data WHO 5,28, sebenarnya kan mirip ya, sebenarnya mirip ya. Ya dengan ini kita bisa memprediksi ya pada rentang 10 tahun, dari tahun 80 tahun sampai tahun 90 kita dapatkan 5,33. Kemudian pada saat kenyataannya itu ada 5,28 kali 10 pangkat 9. Ya. Tapi nantinya ketika ini nanti kita bisa hitung lagi ya, bisa coba hitung, tapi nanti Anda coba hitung sendiri aja ya. Misalkan Anda bandingkan model yang tadi ini, yang model yang kita sudah pakai di ini ya, dengan konstanta 0,0173, Anda coba prediksi untuk tahun 2019 ya misalnya. Kalau 2019 di WHO 7,674 ya kali 10 pangkat 9 ya, ini nanti Anda bisa coba cek ya dengan model ini, dengan angka K 0,0173 ini comparing dengan ini gimana gitu ya, sama enggak gitu ya, atau mirip enggak ya. Berarti kalau, atau kita bisa coba ya, kita bisa coba langsung 2019 ya, 2019 misal kita, berarti 19 tuh kurangi 80 ya, selisihnya berapa ya? Y sama dengan berapa? 2019 rentang waktu 2019 kurangi 1980 ya. Berapa nih? Kita tuliskan 39. Oke. Y39 4 terus sama dengan 4,433 kali 10 pangkat 9. Ini yang duluan 4,43 ya. Nggak apa-apa ya, nanti ketukar ya. Nanti kemudian E 0,0173 kalikan 39. Ya. Nanti bisa dihitung kira-kira hasilnya berapa. Uh, 8,703. Berapa? 8,703 kali 10 pangkat 9. Ya, ini tahun 2019. Kemudian dari WHO di situ tercatat 7,674 kali 10 pangkat 9. Ini tahun 2019 ya. Bisa Anda bandingkan ya.
Antara tahun 80 ke 90 dan tahun 80 ke 2019. Ya. Kalau 80 ke 90 masih lumayan ya, walaupun ini ya, artinya masih 5 gitu ya, walaupun ini miliar banyak gitu ya. 5 itu koma itu banyak gitu ya, tapi ini di belakang koma agak lumayan ya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan 2019 ini udah 1 ya. Udah ada 1 ya. 1 lebih ya, 1 lebih. Ya. Jadi di sini kita bisa punya kesimpulan nih sebenarnya ya. Apakah pemodelan eksponensial ya. Model pertumbuhan eksponensial ya. Itu seperti apa? Ya. Cocok untuk apa gitu ya? Cocok untuk kasus apa ya? Kita juga bisa memisalkan ya, misalkan di sini kita punya T tadi ya. T itu misal kita bayangkan T itu tak hingga gitu ya. T itu tak hingga. Jadi waktunya itu sampai akhir zaman misalnya ya. Tapi kalau sampai akhir zaman ya anggaplah seperti itu ya, karena kita tidak menemui itu ya, sampai akhir gitu ya. Itu kira-kira berarti T tadi yang di E pangkat 0,0173 kalau kita pakai K-nya itu ya kalikan tak hingga ya. Berarti nanti kalau kita lihat di bentuk grafiknya ya, ini misalkan kita pakai grafik. Kita lihat di grafiknya berarti dia akan mengikuti atau dia akan mengikuti tak hingga gitu ya. Kita mengikuti tak hingga ya. Jadi nanti akan naik terus gitu ya untuk model dengan pertumbuhan eksponensial ya. Kalau Anda pikir kira-kira gimana? Ini sampai akhir zaman itu penduduknya naik terus ya, gitu ya. Kira-kira masuk akal nggak? Ya, ini 1 ya. Ini nggak masuk akal ya, karena pertumbuhan ya bisa jadi semakin ke sini malah turun ya. Jadi model pertumbuhan eksponensial itu ya mungkin cocok untuk tahun 80 sampai 90 ya. Atau bisa kita katakan pertumbuhan eksponensial ini cocok untuk prediksi untuk rentang waktu yang pendek gitu ya, atau rentang waktu yang tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Karena kita tidak tahu di masa mendatang dengan jumlah penduduknya ya, apakah ada perang, ataukah ada sakit, atau yang lain gitu ya, atau mungkin orang sudah tidak mau punya anak gitu ya, dan lain-lain, maka ya ini tidak bisa mewakili, tidak bisa dimodelkan dengan model pertumbuhan eksponensial yang seperti ini. Jadi ini ada catatan bahwa model eksponensial cocok untuk rentang yang tidak terlalu panjang. Dan di sini kita ada pertanyaan ya. Jadi kalau seandainya pertumbuhan eksponensial itu dianggap populasi itu nambah terus gitu ya. Populasi nambah terus, terus bertambah gitu ya. Padahal kan ada orang yang meninggal gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini kalau misalkan kita pakai model eksponensial, misal dihitung sekarang gitu, misalkan sampai akhir zaman gitu ya, berarti kita akan dianggapnya hidup terus gitu ya, sampai akhir zaman gitu ya, sampai nanti gitu ya. Padahal akan ada perubahan di sana ya, bisa jadi naik turun. Tapi nanti kita bisa, ya karena itu ada catatan tadi ya, bahwa model pertumbuhan eksponensial itu hanya cocok untuk jangka yang tidak terlalu panjang atau jangka pendek saja.
Ini hujan, moga-moga ininya koneksinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelek. Sampai sini ada pertanyaan seputar pertumbuhan eksponensial? Pak, izin bertanya. Ya. Berarti untuk pertumbuhan eksponensial itu hanya bisa digunakan untuk variabel yang nilainya sama terus, nggak bisa kayak bertambah sama berkurang bersamaan gitu, Pak. Yang terakhir saya nggak dengar, Mas. Mohon maaf. Berarti maksudnya pertumbuhan eksponensial ini sendiri hanya bisa untuk untuk variabel yang nilainya itu antara bertambah atau berkurang terus menerus, tapi nggak bisa mengalaminya secara bersamaan, begitukah, Pak? Oh ya, artinya kan kita tidak bisa memprediksi. Jadi kita menganggap sebuah fenomena yang mau dimodelkan di dalam eksponensial itu sifatnya adalah naik-naik atau sifatnya turun gitu. Iya. Dan itu hanya bisa kita hanya bisa pakai model yang seperti itu tidak dalam jangka waktu yang panjang, karena ketika kita punya jangka waktu yang panjang, kita ada banyak sesuatu yang terjadi di sana gitu ya, dan model yang seperti ini tidak bisa dipakai untuk rentang waktu yang panjang. Dan kita sebenarnya punya banyak model yang bisa dipakai ya, selain dari model eksponensial, maksudnya gitu. Jadi mungkin nanti Anda bisa cari fungsi-fungsi model yang lain gitu ya, model yang lain untuk prediksi pertumbuhan atau peluruhan untuk yang lebih panjang atau secara spesifik dengan variabel-variabel tertentu ya. Ini hanyalah model dasar aja gitu, Mas. Artinya ada model eksponensial gitu ya, yang untuk naik, dan ada yang peluruhan untuk turun. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kemudian kita lanjutkan tadi, ada hubungannya dengan K tadi ya. Mana tadi ya? Ya, K ya. K ini kita lihat kalau K yang kita gunakan ini adalah K yang K sama dengan 0,0173. Ini kan sebenarnya K lebih besar dari 0 ya. Maka kalau kita lihat, kita bisa juga punya K yang lebih kecil dari 0 ya. Kalau kita pakai yang lebih kecil 0, yang kita sebut sebagai peluruhan eksponensial gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pertumbuhan, kalau yang lebih kecil 0 adalah peluruhan eksponensial. Kita coba lihat satu kasus lagi tentang bakteria ya, bakteria. Jadi di sini disebutkan, ini ada soal ya, contoh soal jumlah bakteri ya, itu diperkirakan 10.000 jumlahnya, 10.000 bakteri pada pukul 12 misalkan. Ini di buku disebut nun ya, ini kita sebut pukul 12 siang gitu ya. Kemudian berarti ini kan terjadi pertumbuhan ya, terjadi peningkatan, perubahan ya, perubahan bakteri yang tadi jumlahnya berapa menjadi 10.000 di jam 12 atau di pukul 12. Kemudian 2 jam berikutnya itu diperkirakan ya, itu 40.000 bakteri ya. Ini yang hitung siapa ya? Ya intinya pada pukul 12 dihitung 10.000 gitu ya kira-kira, kemudian 2 jam berikutnya dihitung ternyata nambah 4 kalinya.
kemudian prediksi ya. Prediksi dengan tadi ya eksponensial, model eksponensial tadi, berapa bakteri pada pukul 5 atau pukul 17 ya. Maka kita bisa tuliskan, kita modelkan misal gitu ya. Misal Y gitu ya. Kita anggap Y biar sama yang itu ya. Y sama dengan jumlah bakteri. Kalau tadi Y itu adalah jumlah populasi atau jumlah orang atau jumlah manusia, ini adalah jumlah bakteri. Berarti di sini ada YT ya, berarti ada perubahan bakteri ya terhadap waktu. Perubahan bakteri terhadap waktu. Ya, seiring waktu berjalan, bakteri itu berubah ya atau meningkat ya. Waktu T ya. Ya. Maka sama ya kayak tadi ya, kita bisa menggunakan hal yang sama ya, DY per DT gitu ya, sama dengan KY ya. Ini adalah rumusnya ya untuk eksponensial ya. Kemudian kita kumpulkan DY sama Y-nya, KDT, nanti kita temukan hal yang sama ya. Ini berarti nanti kita bisa dapatkan, ini kita integralkan, DYY, kemudian integralkan tak tentu, KDT, kemudian kita dapatkan KT, plus C, kemudian di sini kita dapatkan len. Ingat len itu len nilai mutlak Y ya. Tapi di sini kembali lagi ya, ketika jumlah bakteri itu tidak berkurang, berarti Y itu lebih besar dari 0. Berarti nilai mutlak Y sama dengan Y gitu ya. Jadinya nanti kita dapatkan len Y sama dengan KT plus C. Ya, kemudian nanti kita ketemukan hal yang sama ya, bahwa nanti kita pakai E ya, ruas kanan, ruas kiri, kemudian ini ada EKT plus C, kemudian kita dapatkan E dan len ini inverse, kita dapatkan nilai variabelnya, kemudian di sini kita punya EKT kali E pangkat C. Ya, sama kayak tadi ya. Ya, ini cuma untuk mengingatkan kembali saja. Ya, berarti kita langsung ke Y0 ya. Berarti kalau seandainya pukul 12 itu adalah T sama dengan 0 gitu ya. Ya Anda bisa tulis juga ya, T sama dengan 12 boleh juga ya. T sama dengan 12 boleh, tapi di sini saya anggap T-nya sama dengan, T pada pukul 12 itu T sama dengan 0 gitu ya, T awal gitu ya. Berarti Y0 itu E pangkat K ya, kali 0 ya, KT kan, E pangkat KT yang di sini ya. E pangkat KT, T-nya 0, kalikan dengan E pangkat C ya. K-nya ini kita nggak tahu ya, K-nya ini kemana gitu ya. Ini kita kalau sebelumnya kita diketahui 0,0173, kalau yang di buku 0,0132 untuk tahun 2004. Kalau di sini K-nya tidak diketahui ya. Maka kita harus mencari K-nya dulu. Dan di sini kita punya datanya bahwa pada Y0 itu sama dengan bakterinya 10.000. Berarti kita Y0 itu sama dengan 10.000 sama dengan E K kali 0 kali E pangkat C. Ya, kita tahu E pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. 1 pangkat dengan 1 berarti E pangkat C itu sama dengan 10.000. Kemudian kita punya data yang kedua, yaitu pada pukul 2 ya, pada pukul 2, pukul berapa ya tadi? Oh, 2 jam berikutnya ya, 2 jam berikutnya saat 12, 1, 2 ya, berarti pada pukul 2 ya, pada pukul 2 Y 2 jam berikutnya gitu ya, karena pukul 12 itu 0 ya. Kita gunakan ya, E kali K kali 2 dikalikan E pangkat C. E pangkat C-nya ketemu kita ya. E pangkat C-nya itu adalah 10.000. Ya. Dan Y2-nya, kita tahu Y2-nya berapa? 40.000 ya.
Ini saya tulis E pangkat C dulu, kemudian di sini kita dapatkan 40.000 sama dengan E pangkat K kali 2 dikalikan 10.000. Ya. Kemudian berarti kita bisa dapatkan E K kali 2, E pangkat K kali 2 sama dengan 4. Ya. Ya, ini kembali ya. Anda masih ingat ketika polanya seperti ini, ya apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa gunakan tadi ya, logaritma natural tadi. E pangkat K kali 2 sama dengan ln 4 gitu ya. Kemudian gimana nih? Ln 4 gitu ya. Kemudian untuk K kali 2 ini Anda masih ingat ya bahwa ketika kita punya tadi sudah saya ingatkan ya R pangkat ln gini gimana ya kemarin tadi ya L gini ya, itu sama dengan ln X pangkat R gitu ya. Berarti yang depan nih yang pangkat itu dia bisa turun ya, dia bisa turun jadi K kali 2 ln E ya. Anda juga masih ingat bahwa ln E itu adalah apa? Ln E itu sama dengan 1 ya. 1 kali K kali 2 sama dengan ln 4 ya. Nanti kita bisa ini gimana caranya ya? K sama dengan ln 4 dibagi 2. Bisa kita sederhanakan. Berarti ini sebenarnya setengah ya. Setengah ln 4. Ya ini sama di sini ya. Kita pakai hal yang sama ya dengan sifat ln tadi. Berarti setengah ini bisa naik ya. Berarti ln 4 pangkat setengah ya. Ln 4 pangkat setengah itu apa artinya? Sebenarnya ln akar 4 ya. Ini sebenarnya ln 2 ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang ini? Tentang apa yang kita bahas? Belum ketemu ya, tapi ya belum ketemu jumlah bakterinya ya. Berarti kita cari, tadi pertanyaannya apa ya? Pukul 17 ya, berarti 5 ya. Berarti kalau tadi pukul 2 yang ketemu K-nya ya. Kemudian bisa kita rumuskan YT sama dengan E, K-nya itu ln 2 gitu ya. Ln 2 pakai kurung gitu ya, dikalikan T, dikalikan E pangkat C ya. E pangkat C-nya 10.000 ya tadi ya. Berarti ini langsung 10.000 gitu aja ya. 10.000. Berarti ketika kita nyari untuk yang Y5 ya pada pukul 5, berarti kita langsung E pangkat ln 2 dikali 5 dikalikan 10.000. Ya. Masih ingat ya? Sama ya, polanya ini sama nih. Ada ln 2 kemudian dikali 5. Ini di belakang sama depan sama ya. Ini bisa naik ke atas ya berarti ya. Ini sama dengan ln 2 pangkat 5 ya. Berarti di sini E ln 2 pangkat 5 atau ln pangkat 2 pangkat 5 kali 10.000 ya. Ini ada pola lagi nih ya. Ini ada pola lagi. Polanya apa nih ya? Antara E dan ln di sini. Ya, ini bisa kita, ini adalah inverse ya. Berarti kita dapatkan nilai 2 pangkat 5 ya. Karena E dan ln ini inverse ya. Berarti di sini kita dapatkan 2 pangkat 5 kali 10.000. Ini berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali jumlahnya 5 ya. Berarti 32 dikalikan 10.000 sama dengan 32.000 bakteri. Ya, ini adalah contoh kedua dari exponential growth tadi ya. Jadi model eksponensial kita belum dapat K-nya tapi kita bisa cari K-nya ya kalau ada datanya tadi. Jadi datanya sudah
berikan, jadi kita bisa dapatkan K-nya, kemudian kita dapat rumusnya, ini ya, rumus dari modelnya gitu ya, atau formulanya, nanti kita bisa langsung pakai untuk mengetahui di jumlah di waktu yang mendatang. Ya, ada pertanyaan seputar ini? Pak, saya masih bingung yang len 4/2 biar jadi setengah per 4, setengah 4, setengah len 4 itu bagaimana? Oh, yang ini. Yang ini len 4 ya. Yang ini kan sebenarnya setengah, ini bukannya gini ya Mas ya. Nih, setengah len 4. Ini bukannya sama dengan len 4/2. Ya. Oh, len 4-nya itu berarti len 4/1 gitu Pak? Atau? Len 4/1. Iya, len 4 kan berarti apa nih? Pembilang ya, pembilang ya. Oh iya Pak. Oh, Iya, makasih Pak. pembilang. Iya. Jadi sebenarnya ini mungkin perlu dikasih kali ya. Kasih kurung mungkin ya. Kasih kurung. Termasuk yang di E pangkat ini ya, ketika Anda dapatkan KT, K-nya itu len 2, ini len 2-nya dikasih kurung supaya jangan sampai Anda misalkan len atau lon 2T ya. Kalau 2T kan berarti ada nyambung gini ya. Padahal kan yang kita butuhkan adalah lon 2 gitu dikali T gitu. Ya mungkin ini perlu ada kurungnya supaya lebih jelas. Ini mungkin nanti Anda bisa cek di contoh soal 2 di sini disebutkan K sama dengan setengah len 4 sama dengan len akar 4 sama dengan len 2 atau lon 2. Ya. Ini cuma saya jabarkan ya. Kemudian nanti ada istilahnya decay, ini nanti Anda pelajari sendiri barangkali ya. Ini kita waktunya juga terbatas. Jadi kebalikannya saja, berarti K-nya itu lebih kecil dari 0 untuk peluruhan ya. Kalau tadi naik, kalau yang di decay atau peluruhan dia turun ya. Ini nanti Anda bisa baca di contoh 3 ya, di contoh 3. Ini contoh 3 dan contoh 4 ya. Nanti yang perlu Anda lihat juga di sini ketika Anda mendapatkan contoh 4 di sini ya. Saya kasih tanda aja. Ya. Barangkali keluar ya di soal. Ini nanti ada yang namanya Newton's Law of Cooling ya. Newton's Law of Cooling. Ini berarti ya disebutkan laju perubahan temperatur atau suhu benda sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya. Ya. Jadi kalau sebelumnya Y itu adalah jumlah populasi, kalau tadi adalah Y adalah jumlah populasi atau jumlah manusia ya. Kemudian tadi Y itu sama dengan jumlah bakteri ya tadi ya. Yang ini berarti Y itu sama dengan temperatur ya. Temperatur. Ya. Karena itu di sini temperatur nggak disimbolkan dengan Y ya, tapi disimbolkan dengan T ya. DT sama kayak tadi ya, cuma Y-nya diganti T ya. DT per DT sama dengan, cuma di sini karena ada hukum Newton dalam hal penurunan, ini namanya penurunan ya. Nanti Anda baca satu lagi di yang karbon ya, ini peluruhan apa sih ini isotop ya, isotop karbon. Kalau yang ini adalah penurunan suhu. DT per DT, DT besar per DT kecil sama dengan K, ya sama ya tadi ya. Kalau tadi K, di sini tadi itu KT ya, K kali T, T-nya itu waktu. Kalau di sini adalah temperatur ya, terhadap apa ya, terhadap perubahan ya, berarti perubahan waktu tadi ya. Kalau di sini perubahan suhu ya, yang dikurangkan dari suhu saat ini gitu ya, dengan suhu T1. T1 itu apa ya? Lingkungannya ya.
Nanti di sini pakainya Fahrenheit ya. Nanti kalau seandainya ada sebuah pertanyaan, ya misalkan di sebuah suhu, ya mungkin suhu ruangnya bukan 70 ya, mungkin suhunya biasanya disebut 25 derajat Celcius gitu ya. Berarti nanti T1 ini adalah T-25 gitu ya. Ya nanti mirip seperti tadi ya, cuma nanti K-nya dapatnya nilainya berapa ya. Kalau di sini kita dapatkan K-nya itu nilainya min ya. Min 0,44183 ya. Karena turun ya temperaturnya dari misalkan dari 100 derajat gitu ya, Anda habis masak air, kemudian dimatikan, kemudian dalam waktu beberapa menit dia akan turun ya. Ya, K-nya ini perubahannya ini konstantanya ini dia akan negatif karena ingin dimodelkan turun ya. Jadi K kemudian tapi di sini karena ada Newton cooling tadi, Newton's law of cooling dikurangi dengan suhu ruang berarti T min suhu ruang. Ya. Dan nantinya ya suhu ruang itu akan sesuatu itu yang dia misalkan 100 derajat tadi dia akan berkurang terus ya sampai dia nilainya suhu ruang ya kita anggap sebagai 25 derajat Celcius ya. Dan dia akan tetap 25 derajat Celcius. Ya, ini untuk yang temperatur. Kalau yang karbon isotop peluruhan karbon ini bisa dilihat di contoh ketiga. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bahasan terakhir? Berarti langsung saja ya, langsung saja kita ke bahasan yang terakhir yaitu fungsi hiperbolik. Jadi kalau tadi kita sudah punya beberapa fungsi dan inversnya gitu ya, log natural dengan eksponensial natural itu merupakan invers, eksponensial umum dan log umum itu juga dia ada saling invers gitu ya. Di sini kita punya fungsi tambahan yaitu fungsi hiperbolik ya. Dan juga ada inversnya juga ya. Jadi fungsi hiperbolik kalau Anda lihat di sini pakai sinus ya, sinus dan cos, tapi sinus hiperbolik gitu ya, sin H. Sinus hiperbolik, cos hiperbolik, ya, tan hiperbolik, ya. Sekan hiperbolik, kotangen, ya, kosekan dan lain-lain. Ya, dan juga sifat-sifatnya juga ada kemiripannya ya, tapi bedanya apa gitu ya. Kalau sebelumnya misal kita pakai di trigonometri cos pangkat 2x plus sin pangkat 2x sama dengan 1. Nah, di sini kalau di fungsi hiperbolik Anda bisa lihat ya kayak kebolak-balik ya nilai plus dan minusnya gitu ya. Cos pangkat 2x min sin pangkat 2x gitu ya. Tadinya kalau di trigonometri itu plus, kalau di hiperbolik itu min ya. Ya karena trigonometri nanti kita lihat itu nanti basisnya dia pakai yang namanya lingkaran ya. Kita kemarin yang di awal-awal kita sudah bahas ini. Basisnya adalah lingkaran, tapi kalau yang hiperbolik ini adalah hiperbola. Ya. Kemudian gimana gambarnya gitu ya. Gambarnya untuk sin H ya sin hiperbolik ini bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuknya seperti ini, kemudian cos hiperbolik parabola ke atas, cekung ke atas, kemudian tan H ya. Kemudian sekan hiperbolik, tan hiperbolik sama sekan hiperbolik. Maka kita bisa ini ya, kita bisa bikin tabel di sini ya. Kita misalkan kita mau bikin tabel dan Anda nanti bisa berlatih ya untuk ketika Anda studi di
universitas ya di kampus ini Anda minimal bisa bikin tabel ya untuk membedakan beberapa properti atau beberapa sifat dari dua hal gitu misalkan ya. Ini comparing gitu. Ini sebuah bentuk analisis ya. Jadi misalkan nanti mungkin nanti Anda tahun pertama gitu nanti sampai tahun keempat insya Allah Anda bisa asah itu ya konsep perbandingan minimal dengan tabel ya misalnya. Ya di sini kita lihat apa perbedaan antara sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X. Di sini kalau dilihat di daerah definisi itu keduanya sama-sama real ya, sama-sama masuk di bilangan real. Kemudian sifat fungsinya ya. Kalau sifat fungsinya sin hiperbolik itu dia ganjil dan cos hiperbolik dia genap. Ya. Anda mungkin masih ingat ya fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil itu misalkan kita punya sebuah fungsi sinus ya. Berarti misal kita pakai fx sama dengan sinus hiperbolik sinus hiperbolik x gitu ya. Kita pengen tahu f min x-nya gitu ya. Ya. Kita harus cari f min x-nya. Ya. F min x ini kalau ganjil itu berarti inputnya min x, hasilnya min fx ya. Ini untuk yang fungsi ganjil. Berarti kita bisa coba ya. Kita bisa coba untuk mengetahui apakah si sinus hiperbolik x ini ganjil. Ya, kita bisa masukkan dengan menggunakan tadi ya. Bikinan tadi ya, rumus bikinan tadi yang sudah dituliskan di atas ini ya, yang di bagian sini ya. Berarti x-nya diganti dengan min x ya, min x kemudian min min x gitu ya. Kemudian dibagi 2 ya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan minnya dikeluarkan. Kemudian urutannya ini juga bisa dibalik gitu ya. Berarti E pangkat X min E pangkat min X ya. Bagi 2 ya. Ini sebenarnya adalah fungsi fx ya. Fungsi fx ya. Ini adalah fungsi fx karena ini adalah sin hiperbolik X. Jadi ini merupakan fungsi ganjil. Berarti ini sama dengan min fx. Jadi ini merupakan sin hiperbolik ini merupakan fungsi ganjil. Ya. Dan untuk yang lain, properti lain, kemonotonannya bisa Anda lihat. Kalau lihat di grafiknya kelihatan banget ya. Turunan fungsi dulu ya. Turunan fungsi sin hiperbolik jadi cos hiperbolik jadi sin hiperbolik. Kemonotonannya bisa Anda lihat kalau yang sinus itu dia naik ya. Kalau cos itu naik dan turun ya, turun di saat ya minta hingga sampai 0, kemudian naik ketika 0 ke tahingga ya. Kemudian kecekungannya ya, kalau sin hiperbolik dia ke bawah pada saat minta hingga ini ya kecekungannya di sini ya. Kemudian cekung ke atas ketika ya 0 ke tahingga. Ya, kalau si cos ya ini sudah jelas ya, cekung ke atas ya. Kemudian titik beloknya kalau kita lihat ya kalau untuk sin hiperbolik titik beloknya ada di x sama dengan 0. Di sini dia tadinya agak naik gitu tapi beloknya dia di 0 dia berubah arah ya. Tapi kalau di cos hiperbolik ini tidak ada. Ya. Jadi ini materi pengayaan atau materi tambahan tentang fungsi hiperbolik ini. Dan fungsi hiperbolik ini nanti umum digunakan ya. Anda mungkin bisa cari ya. Pokoknya yang hiperbolik ini nanti bisa digunakan untuk machine learning. Contohnya misalkan tangan hiperbolik gitu ya. Itu nanti bentuknya adalah ya seperti itu ya. Bisa Anda lihat bentuknya adalah ini kalau kita gambar di sini tan hx. Bisa nggak ya?
Oh, ada. Oh, kok nggak bisa? Ini ada ya, tapi kok nggak bisa keluar ya? Ya. Ya nanti akan bentuknya seperti yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini ya, bisa kita lihat. Ini bentuknya seperti itu, tapi di sini kita lihat nanti nilai dari Y-nya ini dia tidak nempel di ya, atau ada garis antara sini ya, 1 dan -1 ya. Nanti jadi ada nilai yang ketika masuk ke fungsi tan H ini akan guide antara dia nilainya dipandu untuk berada di antara -1 dan 1 ya. Ini nanti misalkan bisa dipakai di misal di LSTM, mungkin Anda tahu LSTM. Kalau yang tahu, kemudian apa gated recurrent unit ya, ini juga ini untuk misalnya untuk apa ya? Prediksi teks ya, text to speech gitu ya misalkan ya. Ini bisa dicari ya di LSTM. Ya. Ya, ini LSTM, kita lihat di sini, nih ada fungsi tan hiperbolik di sini ya. Ya. Mungkin itu untuk bahasannya, untuk aplikasinya misalkan di bagian sini ya, Anda bisa lihat di sini ada sebuah bentuk cos hiperbolik ya, Y sama dengan A cos hiperbolik, kemudian pengen diketahui panjang ya, panjang dari catenary-nya. Jadi bentuk ini adalah bentuk catenary itu berapa gitu ya. Kalau ini struktur ya, struktur bisa sipil gitu ya, bangunan sipil. Ya nanti ini bisa kalau di machine learning tadi ada tan H tadi ya, tan hiperbolik. Ya. Mungkin itu untuk bahasan fungsi hiperbolik. Jadi kita akhirnya bisa menyelesaikan alhamdulillah untuk beberapa fungsi dari transenden, yaitu log natural, eksponensial natural, yang saling invers, eksponensial umum dan log umum. Logaritma umum yang saling invers, kemudian tadi trigonometri dan sebelumnya trigonometri, dan yang ini adalah fungsi hiperbolik. Ya. Jadi itu kemudian berarti nanti saya jelaskan soal ini ya, soal ujian ya, soal ujian. Ini sudah saya tuliskan di, atau ada pertanyaan sebelum saya jelaskan soal ujian? Ini sih Pak, Ya silakan. boleh minta coret-coretan yang tadi nggak Pak? Yang tadi Iya gitu. boleh. Iya boleh. Iya boleh. Jadi beberapa waktu kemarin saya punya coret-coretan, cuma ini apa namanya belum saya ini ya, saya kayak integrasikan, saya satukan gitu. Jadi masih tersebar gitu. Jadi perlu saya bikin dulu, perlu saya rapikan dulu. Iya. Saya ekspor PDF dan lain-lain gitu ya. Mungkin ya kalau nggak besok mungkin ya. Besok semoga sudah bisa saya unggah. Dan juga ada materi yang kemarin yang pakai bahasa Indonesia, itu juga nanti insya Allah akan saya unggah juga. Dan sebagian sudah ada, cuma memang karena kelas B dan D jadi ini ya, ini misalkan mana ya tadi ya, yang materi fungsi invers ini yang soal
yang pakai bahasa Indonesia ya, yang singkat itu sudah ada, cuma ini baru kelas B. Nanti saya coba masukkan untuk kelas B dan kelas yang lain. Kelas B dan kelas D. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi di sini kalau tidak ada pertanyaan, ini di sini kita lihat untuk evaluasi CPMK, berarti ada CPMK 1 dan 2. Nanti akan dilaksanakan di hari Rabu, insya Allah di tanggal 15 Oktober, pukul 15.30. Jadi masih lumayan panjang dari sholat asar, jadi paling tidak inilah ya, masih bisa gitu ya, 15.30. Supaya Anda juga lebih cepat mengerjakan, kita bisa lebih cepat pulang gitu ya. Itu di ruang C101 dan C105 ya. Nanti alat bantu yang bisa Anda pakai adalah alat tulis pribadi. Kemudian ya ini pribadi ya, artinya nanti nggak usah pinjem-pinjem, jadi nggak usah pinjem-pinjem, Anda bisa mengerjakan sendiri pakai pena dan lain-lain. Kemudian nanti ada cheat sheet atau lembar contekan yang bisa Anda buat. Nanti bentuknya tulisan ya, nggak boleh print-printan ya. Harus tulisan, nggak boleh ngopi dari temennya, tapi ngopinya pakai tulisan gitu ya. Anda boleh ngopi sama temennya, tapi pakai tulisan ya, bukan difotokopi ya. Ya benar-benar tulisan ya. Kalau nggak gitu nggak diterima ya, nggak boleh ya. Ini dibatasi 1 lembar A4 bolak-balik ya. Nanti Anda bisa siapkan di rumah ya, masih ada waktu 3 harian ya. Kemudian kalkulator ya, dan ini kalkulator ya full kalkulator full kalkulator ya, artinya bukan kalkulator di HP gitu ya. Ini kalkulator benar-benar kalkulator kalau ada ya. Kalau enggak ya Anda bisa pakai ini aja, coret-coretan biasa, coba Anda hitung kira-kira hasil akhirnya yang bisa Anda hitung itu berapa gitu ya. Ya. Kemudian mungkin Anda pengen nanya ya biar belajarnya lebih terstruktur gitu ya. Itu belajarnya apa Pak gitu ya, belajarnya apa yang perlu dipelajari gitu ya. Iya yang perlu dipelajari ya bab 0 dan bab 6 gitu ya. Terutama nanti ini saya tuliskan saja ya supaya Anda nanti bisa punya bayangan ya. Yang pertama itu tentang fungsi ya. Fungsi dan grafiknya ya. Ini ada di bab 0 ya. Fungsi dan grafiknya ini ada di bab 0. Kemudian yang kedua mungkin fungsi trigonometri ya. Trigonometri. Ini bab 0 juga ya. Kemudian ya fungsi transenden ya. Fungsi transenden. Ini mungkin nanti Anda bisa lihat di eksponensial dan logaritma umum. Ya sebenarnya ini bab 6. Kemudian fungsi pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Ini bab 6. Ya. Jadi nanti bisa dipelajari untuk hal-hal tersebut. Khususnya nanti Anda perlu, kalau Anda punya waktu luang, banyak waktu luang, Anda bisa ini ya, bisa mencoba untuk kasus-kasus tadi ya, kasus-kasus contoh yang terkait sama mana tadi ya, yang khususnya yang bagian-bagian yang mana nih? Ya ini fokus misalkan salah satunya contoh-contoh kemungkinan soalnya mirip-mirip seperti yang ada di sini ya, pertumbuhan eksponensial gitu ya, pertumbuhan decay gitu ya. Jadi ada sebuah kasus yang perlu Anda selesaikan, Anda berusaha untuk menerjemahkan dari sebuah permasalahan yang dengan bahasa manusia ke bahasa matematika istilahnya gitu. Dimodelkan di dalam matematika misalkan di contoh yang ini adalah pertumbuhan dan peluruhan eksponensial misalnya gitu. Jadi mungkin Anda bisa lihat contoh-contohnya yang ada, kemudian itu bisa dilatih supaya nanti apa istilahnya intuisinya ya. Jadi Anda punya
punya pikiran dan punya apa namanya, ya kalau intuisi kan ketika Anda melihat sebuah pola, Anda langsung mengaitkan dengan sebuah pola. Contohnya tadi misalkan soal loan ya, soal loan tadi. E sama loan ini langsung ketemu variabelnya atau nilainya gitu ya. Karena inverse gitu ya. Atau misalnya loan tadi, loan yang terkait dengan perpangkatan. Pangkat tadi dia bisa ke depan misalnya gitu. Jadi ya nanti Anda pelajari soal-soal yang terkait dengan sebuah masalah dan dimodelkan dalam matematika dan mungkin dicatat di cheat sheet-nya hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat tadi supaya Anda ingat dan bisa di kos atau di rumah bisa berlatih. Mungkin itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Atau sudah jelas? Iya, silakan. Izin bertanya Pak, nanti untuk tipe soalnya itu seperti soal cerita ya Pak? Ya, ini saya tadi sudah sampaikan, ini bentuknya adalah sebuah permasalahan ya, sebuah permasalahan contohnya adalah ini ya, pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Ya, silakan. Maaf izin bertanya, nanti untuk soalnya berapa ini? Maksudnya kayak itu bakal bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Indonesia, insya Allah ya. Oke. Maaf untuk soalnya itu berapa? Maksudnya kayak berapa hal, apa ya? Nomor-nomor. Apa itu ada kayak ABC-nya setiap nomornya, Pak? Bisa ada ABC-nya. Artinya seperti tadi misalkan kasus apa namanya peningkatan pertumbuhan penduduk ya, misalkan pertanyaannya di tahun berapa, kemudian selanjutnya di tahun selanjutnya gitu. Jadi misalkan ada dua, misalkan tahun 80 kemudian nanti Anda diminta untuk memprediksi 90 dan 2019 misalnya gitu. Ya, jadi kan ada AB kan itu kan. Cuma kan kalau formulanya udah ketemu kan Anda tinggal substitusi aja ya sebenarnya. Ya. Kasusnya yang model-model seperti itu, iya. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin segitu dulu untuk pertemuan terakhir hari ini. Selamat belajar. Semoga bisa berlatih di rumah dan nanti bisa menyelesaikan soal yang ada di ujian di hari Rabu, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.